Kawan-kawan, pernahkah kalian melihat atau mendengar menara Pisa di Italia? Bagaimana sih cara menentukan kemiringan menara Pisa? Kita bisa pakai konsep dari persamaan garis lurus loh. Penasaran? Yuk belajar bareng kakak! Assalamualaikum kawan-kawan hebat, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi sama aku Kak Mila selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi persamaan garis lurus. Nah, sebelum lanjut ke video pembelajarannya, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kawan-kawan hebat, kalian tahu nggak sih untuk apa kita belajar persamaan garis lurus? Kalian pengen tahu? Oke, Kak Mila kasih tahu ya. Jadi tujuan kita belajar persamaan garis lurus adalah yang pertama, kita bisa menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang kedua, kita bisa menentukan kemiringan garis lurus. Yang ketiga, kita bisa menentukan persamaan garis lurusnya. Dan yang terakhir, yang keempat, kita bisa tahu sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, kalian penasaran kan? Yuk simak materinya, dan jangan lupa siapkan buku dan alat tulismu ya, dan catat hal-hal pentingnya. Good luck! Kawan-kawan, pernahkah kalian berkendara melewati jembatan layang? Atau berjalan naik turun tangga? Kalian tahu nggak, kenapa sih jembatan layang dan tangga nyaman dilewati? Apa sih yang jadi pertimbangan para arsitek dalam membangun jalan agar nyaman dilewati? Yuk belajar bareng kakak, jangan skip videonya ya, karena setiap detik dari video ini adalah ilmu. Kawan-kawan, coba amati gambar berikut ini. Menurut kalian, garis lurus ini memotong sumbu X tidak? Atau memotong sumbu Y? Yap, 100. Garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik, yaitu titik 0,0. Nah, dari gambar satu ini, gimana sih cara menentukan persamaan garis lurusnya? Nah, kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Kembali ke gambar satu ini, di situ sumbu Y berada di titik 4, 8, serta 12, dan sumbu X berada di titik 1, 2, dan 3. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa titik di sumbu Y akan bertambah 4 setiap X bertambah 1. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 4X. Lanjut ke permasalahan berikutnya yuk kawan. Coba amati dengan teliti persamaan ini. Kalau sekarang, bagaimana? Apakah ada titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y? Yap, betul. Garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik. Lalu, kenapa bisa ditemukan persamaan Y sama dengan 4X plus 5? Mudah saja, kawan-kawan cukup mengecek dengan memasukkan titik koordinatnya ke dalam persamaan. Jika menunjukkan hasil yang sama antara ruas kanan dan ruas kiri, maka dapat dipastikan persamaan tersebut benar. Kita lanjut ya kawan-kawan. Kawan-kawan, lihat deh, tabel ini belum lengkap. Bagaimana kalau kalian bantu kakak melengkapi tabel ini? Mau? Oke, let's go. Kawan-kawan, kita kan sudah tahu persamaan garis lurusnya. Nah, gimana sih cara kita agar bisa tahu nilai yang merumpang itu? Yap, tinggal substitusikan saja titik yang diketahui di sebelah baris yang rumpang. Jadi, pada baris rumpang yang pertama, substitusikan X sama dengan min 1 ke dalam persamaan 4X min Y sama dengan 5. Di sini kita mencari titik Y. Maka, fokuskan ruas kiri untuk variabel Y saja ya kawan-kawan hebat. Dengan begitu, tambahkan kedua ruas dengan 4. Didapatkan hasil min Y sama dengan 9. Nah, agar ruas kiri tetap positif, kalikan kedua ruas dengan minus 1. Berpindah ke baris rumpang yang berikutnya yuk kawan. Jika tadi kita memfokuskan ruas kiri untuk titik Y, maka kali ini kita fokuskan ruas kiri untuk titik X.
Substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan 4X min Y sama dengan 5. Didapatkan hasil 4X sama dengan 5. Nah, agar ruas di kiri didapatkan X saja, maka kita perlu membagi kedua ruas dengan 4. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 4 per 5. Hore, tabel kita sudah lengkap. Kawan-kawan tahu nggak, dalam tabel tadi itu memuat apa? Nice, benar. Tabel itu memuat titik-titik koordinat yang nantinya dapat digunakan untuk menggambar grafik berupa garis lurus. Seperti ini kawan-kawan gambarnya. Wah, ada masalah lagi nih kawan-kawan. Kita diminta menggambarkan grafik hanya dengan titik potong di kedua sumbu. Emang bisa? Bisa dong. Simak ya. Pertama, cari dulu titik potong di sumbu X sehingga titik Y harus sama dengan 0. Substitusikan Y sama dengan 0, didapatkan 0 sama dengan min 2X min 4. Kemudian, tambahkan kedua ruas dengan 4. Diperoleh hasil 4 sama dengan min 2X. Agar didapatkan nilai X saja, bagi kedua ruas dengan min 2. Hasil akhirnya didapatkan X sama dengan min 2. Maka, titik potong sumbu X adalah min 2,0. Lanjut ke titik potong sumbu Y ya. Substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan min 2X min 4. Langsung didapatkan Y sama dengan min 4. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0, min 4. Jika digambarkan dalam grafik, maka bentuk garisnya akan seperti ini. Kawan-kawan, dari dua masalah tadi, mana penyelesaian yang paling mudah kalian praktekkan? Apa? Yang kedua. Wah, sama dong. Penyelesaian kedua tadi lebih praktis ya kawan-kawan hebat. Dari dua masalah tadi, kawan-kawan bisa simpulkan bahwa kalau kawan-kawan mau menggambar grafik persamaan garis lurus, kawan-kawan hanya perlu mencari titik potong dari kedua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kakak bakalan kasih rumus penting nih kawan-kawan. Pause dan screenshot rumusnya ya, agar kawan-kawan bisa catat di buku masing-masing. Nah, sebagai latihan, coba kawan-kawan gambar grafik dengan persamaan garis Y sama dengan min 3X plus 4. Kawan hebat, di Serambi Sekolah Hebat mau dibangun akses jalan untuk teman difabel loh. Tinggi aula dari tanah 90 cm. Dan rencananya akses jalan kursi roda akan dibuat sepanjang 7 meter. Kira-kira panjang jalan terpendek dari tanah menuju lantai Serambi aula berapa ya? Dah, biar lebih mudah, kelompokkan dulu hal yang sudah diketahui dan buat pemisalan. Tinggi aula dari tanah adalah 90 cm. Panjang jalan dari bibir Serambi aula adalah 7 meter. Atau sama dengan 700 cm. Kita misalkan panjang jalan terpendek adalah X. Kawan hebat, tahukah kamu aturan pembuatan akses jalan yang nyaman dan aman dilewati? Menurut undang-undang di Australia, kemiringan bangunan yang aman dan nyaman dilewati oleh kursi roda adalah 0,15. Rumus kemiringan secara umum adalah kemiringan sama dengan panjang sisi tegak dibagi panjang sisi mendatar. Kita misalkan panjang sisi tegak adalah tinggi lantai aula dari tanah yaitu 90 cm dan panjang sisi mendatar adalah panjang jalan terpendek yaitu variabel X. Substitusikan nilai kemiringan dan juga panjang sisi tegak. Kalikan kedua ruas dengan X sehingga nilainya menjadi 0,15X sama dengan 90. Kemudian bagi kedua ruas dengan 0,15, maka hasilnya sama dengan X sama dengan 600. Nah, jadi jalan terpendek lintasannya adalah 600 cm atau 6 meter. Oke kawan hebat, sekarang kita coba selesaikan masalah ini yuk. Tentukan kemiringan garis yang melalui titik A, min 2,0 dan B, 0,3. Dari dua titik ini, kita buat pemisalan kayak gini yuk. X1 sama dengan min 2, Y1 sama dengan 0. X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan min 3. Nah, ada rumus mudahnya loh. Ini dia rumus mudahnya kawan-kawan. Kawan hebat, tinggal substitusikan titik-titiknya ke dalam rumus.
Pada akhirnya didapat gradien M sama dengan min 1. Agar kalian mudah dalam menyelesaikan latihan, kakak beri rumus pentingnya ya. Kawan hebat, kalian tahu nggak bentuk umum persamaan garis lurus? Belum tahu? Nih, kakak kasih tahu. Nah, kakak kasih tahu contoh masalahnya yuk. Di kota hebat, pertambahan penduduk tiap tahun selalu tetap. Pada tahun 2005 dan tahun 2011, jumlah penduduk di kota berturut-turut 600.000 orang dan 900.000 orang. Berapa jumlah penduduk di kota hebat pada tahun 2020? Kira-kira berapa? Jangan cuma dikira-kira. Yuk hitung bareng kakak. Kita misalkan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah pertambahan penduduknya. Kita buat titik-titik koordinatnya menjadi seperti berikut. X1 sama dengan 2005, Y1 sama dengan 600.000, X2 sama dengan 2011, Y2 sama dengan 900.000. Ada rumus pentingnya nih. Kawan hebat tinggal substitusikan aja titik koordinatnya ke dalam rumus. Kawan hebat, agar di ruas kiri hanya ada variabel Y saja, maka kalikan silang 300.000 ke ruas kanan, dan kita dapat persamaan garisnya adalah X min 2005 plus 600.000. Di soal, ditanyakan jumlah penduduk di tahun 2020. Ya kawan hebat, tinggal substitusikan nilai X sama dengan 2020. Operasikan bilangan tersebut sehingga didapatkan hasil Y sama dengan 1.350.000. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 1.350.000. Coba identifikasi masalah ini yuk. Dari soal kita tahu bahwa M sama dengan 2. Kawan hebat tinggal substitusikan titik dan juga gradien M ke rumusnya. Agar ruas kiri hanya ada variabel Y, tambahkan kedua ruas dengan 4. Yeay, dapat Y sama dengan 2X plus 20. Atau dalam bentuk lain menjadi 2X min Y sama dengan min 20. Kakak mau kasih rumus lagi nih, tambahkan di catatanmu ya. Kalian tahu nggak apa saja sih sifat-sifat persamaan garis lurus ini? Agar kalian lebih tahu, nih kakak kasih tahu sifat juga syarat persamaan garisnya. Jangan lupa mencatat ya, agar kalian bisa baca ulang lagi. Sifat yang pertama yaitu dua garis yang saling sejajar. Dua garis dikatakan sejajar ketika kedua garis tidak memiliki titik potong dan mempunyai gradien garis yang sama. Pindah ke sifat yang kedua yuk, yaitu dua garis yang saling tegak lurus. Dikatakan tegak lurus ketika dua garis berpotongan dengan titik potong membentuk sudut dan perkalian dua gradien garis tegak lurus bernilai minus 1. Selanjutnya, sifat yang ketiga, yaitu dua garis yang saling berpotongan. Syarat dua garis dikatakan saling berpotongan adalah memiliki titik potong dan setiap garis bergradien beda. Sifat yang terakhir adalah dua garis yang saling berimpit. Dikatakan garis berimpit ketika dua garis saling menutupi dan posisinya sama, namun panjangnya bisa berbeda. Nah, kawan-kawan hebat, itu tadi sifat-sifat persamaan garis lurus. Kalian bisa pakai sifat ini untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Teruslah berlatih soal ya kawan-kawan hebat. Gimana kawan-kawan hebat? Mudah dipahami bukan? Hari ini kita sudah belajar banyak tentang persamaan garis lurus. Kita belajar menggambar grafik, menghitung kemiringan garis, mengenal bentuk persamaan garis lurus, dan sifat-sifat garis lurus. Harapannya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, itu tadi materi matematika tentang persamaan garis lurus. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini.
Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, jaga mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.